Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kobe Car Bengkulu. Ya, kembali lagi di channel, ya udah tadi disebut. Nah, jadi di video kali ini saya mau mengajak teman-teman merasakan Vios ini di jalan jelek atau jalan berlubang. Nih jalannya. Tuh, Anda kalau melihat jalannya seperti ini. Tuh ya. Koral banyak lubang, kemudian apa ya, koralnya besar-besar, kadang ada batunya besar gitu ya. Kemudian becek-becekan, tanjakan tinggi tadinya saya nggak sempat videokan juga tanjakan yang tinggi. Nah, di sini saya mau membuat video bersama teman-teman. Gimana sih rasanya bawa Vios di jalan ekstrim kayak gini? Nah ini lihat nih, ekstrim. Tuh, ada apa itu? Ada danau gitu kan. Ini kanan jelek, kiri jelek nih guys. Jadi kita agak nyamping ini. Jadi korbankan satu ban. Aduh. Tanjakan sedang tapi ya kita habis napas ya. Gara-gara ada lubang di bawahnya gitu. Nah, dia habis napas dia. Ini kondisinya malam-malam saya buat video guys ya, nggak siang. Jadi ngerasainnya double sekarang, malam-malam plus jalan jelek. Itu gimana rasanya? Jadi untuk sejauh ini saya rasakan kaki-kakinya nyaman sih ya. Kaki-kakinya nyaman. Saya kemarin bawa ras yang 2010 tipe S, itu malah masih enakan ini sebenarnya enakan ini untuk suspensinya. Tapi kalau untuk ini kan mobil ini kan pendek, tuh jalannya bisa. Ini kan mobil ini pendek, jadi apa namanya tuh, ketangguhannya masih enak yang mobil tinggi ya pastinya ya. Ban apa namanya, ras itu kan bannya berapa tuh, 18 atau 19 saya lupa ya. Ya kan bannya besar, kemudian mobilnya juga tinggi. Tuh, kalau untuk Vios ini enak lah, saya rasain enak. Cuman yang nggak enaknya di Vios Limo ini ya, nggak tahu kalau Vios dia saya belum pernah bawa. Susah lah kalau ada yang bisa bawa. Kalau memang ada kesempatan kita bawa yang berisik. Ini yang agak berisik itu di dashboard sama pintu-pintunya. Dashboard apa namanya ini ya. Nah itulah, pokoknya itu agak berisik gitu saya rasakan. Kalau kita agak kencang, cuman kalau kita pelan nggak begitu keras sih dashboardnya. Saya pernah bawa Innova itu enak kali. Kalau Innova itu senyap sekali. Nah tuh, perhatikan dengarnya ya, perhatikan suaranya tuh ya tuh, masih enak. Wah ini kalau kaki-kakinya suspensinya sangat enak sekali, masih empuk karena memang keadaan shocknya memang masih bagus ya, jadi otomatis enak lah gitu ya. Ini maaf ya, saya buat videonya goyang-goyang karena jalannya memang jelek guys ya. Nah ini sebenarnya lintasan mobil 4x4 di sini guys ya, bukan lintasan mobil kecil kayak gini ya. Ini kan mobil car city ya. Jadi nih tuh jalan aja kayak gini guys. Tuh bisa lihat sendiri ya. Nah, ini kita menempuh sekitar 20 kiloan ya, sekitar 20 kiloan. Kalau bisa janganlah tiap hari bawa mobil ini di sini. Ini karena kebetulan ada keperluan juga. Otomatis kita harus membawa mobil ini dan harus ngetes juga ya pastinya. Nih, kalau untuk yang rumahnya mungkin jalan ke dalamnya seperti ini ya nggak masalah sih. Memang mobil ini masih enak, cuman kan kasihan aja gitu ya. Pasti agak sebulan 2 bulan itu entah bempernya udah lecet gitu ya, entah nanti udah agak setahun 2 tahun sok-soknya udah pada mati gitu ya, wajar ya. Shocknya aktif terus ini
Nah ini tuh, kalau untuk di atasnya masih nyaman sih menurut saya. Kalau untuk di atasnya kita duduk nyaman. Mobil ini memang nyaman lah ya, mobil kelas di atas juga sih ini kalau menurut saya, kelas-kelas Yaris kan. Mesinnya juga mesin Yaris ini guys ya. Jadi wajar aja sih, memang masih nyaman tuh tanjakan koral gini guys. Nah ini ada kelemahan yang keduanya adalah mobil ini kalau di jalan tanjakan seperti ini misalnya koralnya agak dalam, nah itu gasing guys. Itu kelemahan mobil gardan depan ya, karena ini dia menggunakan gardan depan ya. Karena gasing kalau kita tidak pas, misalnya kita terlambat ganti gigi di tengah tanjakan, nah itu dia gasing guys ya. Ini kalau udah biasa sih nggak, kalau udah biasa bawa di mobil di jalan seperti ini nggak, aman. Tuh guys, lihat sendiri guys jalannya ya, ekstrim, tanjak nurun, tikung, kemudian lubang ya. Nah tuh, nah ini nih lihat sendiri nih guys tuh. Ini belum sih, yang tadi sih saya terlambat buat videonya ini guys. Ini udah mulai bagus-bagus jalannya, tapi bagus apanya kalau kayak gini guys ya. Jadi jawabannya jawabannya. Jadi jika ada nanya sanggupkah mobil ini di jalan seperti ini? Wah, tuh kedengaran guys, batunya guys. Aduh. Pastinya sanggup ya, pastinya sanggup. Kita di atasnya juga masih nyaman. Cuman di sini yang disayangkan kita kasihan mobilnya ya, kita kasihan mobil karena otomatis mobil ini kan pertama pendek, otomatis dia bakal lecet nantinya. Yang kedua ini kan mobilnya gardan depan ya. Jadi kalau di tempat berkoral nanjak seperti ini juga ya nggak enak lah menurut saya. Gasing dia guys ya. Ini rutenya jalan 4x4 sebenarnya guys ya. Cuman dipaksa sama mobil ini. Cuman kalau untuk sanggup apa enggaknya ya sanggup lah mobil ini. Walaupun dia mobil kota, walaupun dia mobil pendek, tetap sanggup untuk menempuh jalan ini. Maaf ya kameranya goyang-goyang, ini jalannya emang ekstrim sih. Tuh. Tuh ya. Oke, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan tentang video ini silahkan, tentang limo ini ya, tentang limo lah pokoknya. Apa yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Mohon maaf saya nggak sempat balas komentar teman-teman, tapi saya baca kok, tenang aja, saya baca. Kalau misalkan video tersebut komentar tersebut diminta dibuatkan video ya kita buatkan kalau memang sekiranya perlu gitu ya. Jadi intinya mobil ini sanggup untuk melewati jalan-jalan Medan yang seperti ini ya. Tapi yang harus diperhitungkan adalah sayang lah ya mobilnya, itu aja sih. Cuman kalau untuk sanggup lah. Misalkan nanti Anda ada pesta tapi rumah yang pestanya agak di dalam, wah mobil saya nggak bisa kok, bisa. Cuman ya kita harus hati-hati, ini nggak bisa ngebut gitu. Namanya mobil ini kita harus milih sela nih, apalagi seperti ini takutnya nyangkut kan. Kalau nyangkut kan nggak baik modal guys. Tuh. Nah, tuh guys ya. Cuman dashboardnya aja sih berisik kalau menurut saya, kalau di jalan jelek. Kalau kita agak ngencang gitu ya. Cuman kalau kita pelan-pelan ya nggak juga sih, nggak berisik juga sih, normal lah. Cuman kalau kita agak keburu gitu, nah itu dashboardnya rasa ger gitu, nah tuh tergetar ya guys ya. Nah tuh dengaran ya, jalannya lo gini guys, ekstrim gini loh. Nah, kiri kanan lubang, mana yang mau dipilih ini. Tuh mana enggak mobil cepat ganti sok di sini ya. Oke lah guys, mungkin cukup sekian saja video saya kali ini. Lebih kurang mohon maaf.
Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah ini lihat nih, ini ekstrim nih, ini ekstrim ini. Kalau di video nggak begitu ekstrim kelihatannya, cuman kalau secara langsung gitu, lihatnya secara langsung ini ekstrim sekali nih guys. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.